Assalamualaikum. Pagi ini kita berangkat ke Konya dari Pamukkale. Jarak tempuhnya sekitar 393 km dan biasanya ditempuh dengan waktu 4 jam 55 menit atau sekitar 5 jam dari Pamukkale ke Konya. Dan kita akan menuju ke tempat yang suhunya semakin dingin karena untuk hari ini kita berada di suhu 3 derajat Celcius. Karena malam ini kita akan bermalam di Kapadokia. Karena jarak tempuh ke Kapadokia itu sungguh panjang, sekitar 7 jam atau 650 km. Dan kita juga harus melewati Konya, jadi nanti kita singgah-singgah di Konya sambil menikmati beberapa wisata-wisata yang ada di Konya. Tapi melihat pemandangan seperti ini rasanya tidak ada rasa lelah ya untuk menuju 6 jam ke depan. Tapi setelah ini kita akan tetap berhenti di rest area dan melanjutkan kembali perjalanan ke Konya dan Kapadokia. Jadi nggak heran ya, salah satu negara selain Indonesia ya yang terkenal dengan keindahan alamnya yaitu negara Turki. Jadi hampir semua tempat di Turki memiliki kekayaan alam yang indah dengan berbagai peninggalan sejarah yang mempesona. Dan salah satunya yang terkenal di Konya adalah tokoh besar yaitu Jalaluddin Rumi. Siapa yang tidak mengenal Jalaluddin Rumi? Masih disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah sepanjang perjalanan kita ke Konya. Karena Konya menjadi salah satu daerah yang menarik dan patut dikunjungi oleh para wisatawan yang berwisata ke Turki. Kalian bisa menjelajahi keanggunan tanah Konya Turki, kota Jalaluddin Rumi yang melahirkan para sufi. Kota yang berjuluk City of Rumi ini memiliki cuaca yang sangat dingin. Untuk kita yang biasa hidup di alam tropis, sebaiknya jangan lupa mempersiapkan pakaian yang tebal dan hangat. Oke, sekarang kita sudah sampai di rest area. Kita di Seperti pom ini ya. bensin. Nggak jauh beda dengan di Indonesia. Di sini tempat makannya ada. Tempatnya bersih, fasilitasnya juga lengkap. Lagi di rest area. Selain tempat makan, di sini juga disiapkan toko-toko buku, souvenir-souvenir. Jadi kalian bisa sambil berbelanja dan membaca. Setelah dari rest area, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke Museum Mevlana, yaitu peristirahatan terakhir sang guru besar Sufi Jalaluddin Rumi. Suhu saat ini yaitu 3 derajat Celcius di kota Konya. Sekarang kita turun di Konya ya. Jadi suhu rata-rata di Konya itu kalau musim dingin biasanya berlangsung selama 3,5 bulan. Itu dari November sampai Maret. Dan suhu tertinggi di musim dingin itu rata-rata 9 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun adalah bulan Januari. Kalau Januari itu seperti saat ini Januari adalah -4. Dan tertingginya adalah 4 derajat Celcius. Seperti itu dinginnya. Dan kalau panasnya itu biasa berlangsung 3,5 bulan juga. Itu tertingginya itu kalau panas hanya 30 derajat Celcius. Dan yang terendahnya 17 derajat Celcius. Dan untuk periode saljunya dalam setahun itu tetap tertingginya seperti saat ini juga di bulan Januari. Jadi musim terdingin di Turki itu ya di bulan Januari, Februari awal itu semuanya tertutup dengan salju. Museum Mevlana adalah tempat seorang pujangga dan tokoh sufi Turki yaitu Jalaluddin Rumi. Disinilah Jalaluddin Rumi mendirikan sekolah, serta di sini juga menjadikan tempat beliau dimakamkan. Siapakah Jalaluddin Rumi? Beliau adalah salah satu tokoh sufi Islam yang mengajarkan bahwa segala hal di dunia adalah ciptaan Tuhan. Jalaluddin Rumi meninggal di suatu senja tanggal 17 Desember tahun 1273 dalam keadaan diliputi cinta ilahi, hingga penduduk Konya berkabung selama 40 hari. Jalaluddin Rumi dimakamkan di sini di Museum Mevlana Konya. Seorang sufi bernama Jalaluddin Rumi ikut andil dalam mengharumkan kota ini ke pelosok belahan dunia. Setiap tahunnya kota ini selalu ramai oleh para wisatawan dan penziarah. Di kota Konya inilah tokoh tasawuf dan sastrawan yang bernama Rumi menghabiskan sebagian besar usianya hingga ia wafat. Beliau wafat di usia 66 tahun. Dan museum ini juga disebut sebagai Istana Kebun Mawar
atau rose garden karena banyak ditanam bunga mawar aneka warna. Di usia 22 tahun, Rumi pertama kali datang ke Konya. Ia datang bersama ayahnya, Bahudin Walad. Rumi pun tumbuh menjadi pemuda yang gemar belajar ilmu-ilmu agama. Di samping itu, orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang rendah hati dan zuhud, seperti ayahnya. Pada puncak karirnya sebagai ilmuwan, putra daerah Balkh ini menekuni fikih, yaitu mazhabnya Hanafi. Rumi atau Mevlana memang dikenal sebagai seorang pujangga. Beliau menulis ratusan puisi yang terkenal dalam berbagai bahasa, baik bahasa Persia, Arab, Turki, dan bahkan Yunani. Puisi Rumi sangat terkenal di negeri Paman Sam. Melalui puisi-puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya, Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan. Tidak ada yang bisa menyamai. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi, Al-Maknawi. Konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang sudah kehilangan semangat dan kekuatannya. Konya adalah sebuah kota di tengah Anatolia, Turki yang telah melindunginya selama berabad-abad. Kota ini sangat lekat dengan agama Islam karena merupakan tempat tinggal terakhir Rumi, penyair Persia yang lekat dengan ajaran Sufi yang tadi sudah dijelaskan, yakni ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kota ini juga penting loh untuk sejarah Kristen karena San Paul dan San Barnabas datang ke kota ini ketika melakukan perjalanan di Asia pada tahun 50 Masehi. Oke guys, karena udara semakin dingin, jadi setelah kita keliling-keliling dari Museum Mevlana, sekarang kita lanjut perjalanan lagi sekitar 1 jam ke Sultani Karavanserai. Sekilas info, jadi Sultani Karavanserai merupakan peninggalan Kesultanan Turki Saljuk. Ini dikenal sebagai karavanserai terbesar di Anatolia, Turki. Jadi itu nanti adalah bangunan yang mempertemukan para pedagang-pedagang di masa lalu. Sultani dibangun pada abad ke-8. Jadi bangunan ini merupakan lokasi pertemuannya pedagang yang melalui Konya Aksaray sebelum berlanjut ke Kapadokia. Kami tiba di sini menjelang azan maghrib dengan kondisi yang sangat dingin karena sore ini cuacanya 1 derajat Celcius. Jadi guys, The Sultani Karavanserai ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama dipergunakan ketika musim panas tiba dan bagian lainnya dikhususkan untuk musim dingin. Luas bagian pertama mencapai 4.868 meter persegi dan memiliki sebuah masjid kecil. Ya,